Halo teman-teman para peternak babi. Di video kali ini kita mau jawab ada komentar dari subscriber kita. Gimana kalau udah dikawinkan 3 bulan lalu perutnya enggak besar, tapi fufanya udah bengkak lagi tapi enggak mau kawin lagi. Nah, seperti ini adalah kasus yang agak rumit teman-teman. Nah, jadi untuk menjawab ini sebenarnya bahwa babi yang umurnya kalau buntingnya udah 3 bulan itu perutnya udah kelihatan sekali kalau 3 bulan. Karena umur untuk pasca melahirkan itu, umur melahirkan itu adalah 3 bulan 3 minggu 3 hari ya. Jadi kalau udah 3 bulan tapi perutnya enggak besar, itu berarti gagal bunting ya. Nah, jadi proses untuk melihat ternak babi itu apakah mereka bunting dan 3 itu kita lihat sebenarnya dari awal bulan pertama. Jadi kalau awal bulan pertama kalau sesudah dikawinkan, induk babinya kurvanya bengkak lagi atau birahi lagi, berarti itu sudah gagal ya. Jadi sebenarnya untuk mendeteksi ternak babi itu gagal bunting atau enggak itu tergantung dari bulan pertamanya. Jadi di saat pertama kali 1 bulan pertama kali kita kawinkan, bulan berikutnya kita harus lihat lagi di bagian vulvanya, apakah vulvanya membengkak lagi, terus ada keluar cairan di vulvanya. Kalau enggak berarti ternak babinya udah bunting seperti itu. Jadi kalau nunggu sampai 3 bulan baru kita lihat apakah dia berhasil atau enggak, itu udah terlambat. Dan untuk kasus ini kalau udah 3 bulan itu biasanya perutnya udah gede sekali. Walaupun vulvanya bengkak, kadang ada anak babi yang bunting tetapi anaknya hancur di dalam. Bisa jaga, ada 2 kemungkinan ya. Satu, gagal bunting. Yang kedua, udah bunting tetapi perutnya mengempes lagi karena anaknya rusak di dalam ya. Anaknya rusak di dalam itu disebabkan oleh karena makanan-makanan yang kita berikan. Kadang biasanya makanan-makanan yang kita berikan itu tidak mengandung nutrisi yang cukup ya. Itulah penyebabnya. Jadi teman-teman, mengapa saya selalu tekankan teman-teman nggak boleh kasih makan makanan rumahan kalau untuk ternak babi indukan. Itu biar indukan yang dalam proses belum dikawinkan maupun yang sudah dikawinkan. Karena apa, kita perlu menjaga dia punya sistem reproduksinya. Sistem reproduksinya harus sehat. Nah, untuk menjaga sehat ya perlu makanan yang sehat dan bernutrisi tinggi ya. Sama kayak ibu hamil atau ibu yang menuju ke proses hamil. Kalau makan makanannya basi, makanan yang enggak bernutrisi tinggi, itu sistem reproduksinya terganggu. Sama juga dengan manusia, sama juga dengan ternak babi. Maka saya selalu bilang untuk peternakan babi itu mirip seperti manusia ya. Induk babi itu mirip seperti manusia. Jadi kalau makanan yang dikasih itu enggak becus, makanannya asal dikasih aja, teman-teman campur sendiri juga masih meragukan ya. Kalau menurut saya, mengapa? Karena pakan itu sangat 99% mengganggu kesehatan reproduksi, baik induk yang sementara bunting atau yang mau proses untuk menuju ke bunting. Nah, jadi makanan itu harus perlu dijaga untuk ternak babi yang babi darah yang siap untuk dilakukan perkawinan maupun sementara bunting dan setelah melahirkan. Itu makanan harus dijaga ya. Lebih baik ternak babi itu kasih aja pakan pabrikan ya. Beli aja pakan toko lalu tanya pakan untuk babi bunting. Nah sudah, kasih aja itu cukup ya. Ini yang saya lakukan selama ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak ikut yang saya ngomong, nanti teman-teman punya 1001 masalah. Percaya saya, karena saya ini juga adalah peternak babi yang berawal dari makanan lokal ya, dari dedaunan, batang pisang, batang ubi, makanan restoran, makanan rumahan, semuanya saya sudah pakai. Tahu, terus ini ampas mente, ampas padi, semuanya
saya sudah pernah pakai semua. Dan setelah itu saya menemukan yang terakhir itu adalah pakan pabrikan itu lebih bagus dari semuanya. Jadi kalau teman-teman mau indukan babi Anda sehat, kasih aja pakan pabrikan, sembari distampurkan dengan kasih pakan lokal seperti dedaunan tapi yang masih segar ya, kayak kelor, daun kelor itu paling bagus. Daun kelor itu biar dikasih mentah, lebih bagus daun kelor itu dikasih mentah di saat dia bunting. Itu pun bisa, karena kelor itu mempunyai nutrisi yang sangat bagus, sangat besar, dan saya sudah buktikan. Tapi kalau teman-teman tidak mau ikut apa yang saya omong, maka teman-teman akan selalu punya masalah. Masalahnya itu adalah teman-teman akan mengalami gagal bunting, atau ada yang sudah bunting. Tipe-tipe itu tadi, jadi dari masalah tadi itu, satu gagal bunting, yang kedua sudah bunting, tapi dalam proses bunting itu anaknya rusak di dalam perutnya karena makanan yang dikasih oleh kita. Jadi makanan yang dikasih itu mungkin karena makanannya sudah basi, makanan rumahan ya, lalu makanan lokal itu nutrisinya tidak bagus, tambah lagi dengan bibit yang tidak bagus, maka mereka bergabung di dalam dan melahirkan masalah itu seperti itu. Jadi seharusnya babi yang umur 3 bulan itu, perkawinan itu perutnya sudah gede sekali. 3 bulan itu sudah gede, karena lagi 3 minggu 3 hari itu tinggal dia lahirkan. Jadi kentara sekali, perutnya sudah mulai turun itu perutnya ya. Kalau perutnya nggak besar itu sudah gagal ya. Lalu kalau vulvanya membengkak ya, itu bisa juga, itu saya feeling babinya sudah bunting tetapi nggak mau dikawinkan lagi. Vulvanya membengkak tapi nggak mau dikawinkan karena dia bunting tapi rusak di dalam ya. Anak janin di dalam itu rusak, makanya dia harus menunggu sampai janinnya keluar dulu, lalu dia berovulasi selama 1 bulan lagi baru dia birahi lagi. Jadi itu jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman yang pemula yang masih ini, silakan ikut apa yang saya omong ya, ikut apa yang saya sarankan, karena saya adalah peternak yang berasal dari pakan lokal, makanan lokal, lalu saya beralih ke pakan pabrikan. Nah seperti ini ternak babi saya. Ini yang indukan ini pertama kali melahirkan langsung 11 ekor. Nah, ya induk darah. Walaupun dia babi lokal, tapi saya jaga betul dia punya pakannya. Pakannya bernutrisi tinggi. Ini pakan, ini babi lokal murni, warna hitam toh. Saya kawinkan dengan babi SKI ya, F4. Nah, teman-teman, terus untuk perkawinan itu harus butuh 3 kali kawin ya. Jadi setelah induk babi itu dilahir pertama kali, 12 jam lagi teman-teman birahi pertama kali, 12 jamnya kemudian baru teman-teman kawinkan. Setelah itu 12 jamnya lagi, setelah itu 12 jamnya lagi. Jadi 3 kali kawin minimal. Kalau tidak sampai 3 kali maka akan gagal. Itu ya. Dan anaknya tidak akan banyak. Tuh. Nah, jadi saya itu minimal kasih kawin itu adalah 3 kali. Minimal ya. Dan biasanya 3 kali pas sudah pasti akan bunting. Karena saya punya indukan 2, dua-duanya bunting, saya kawinkan 3 kali ya. Jadi kayak macam dia birahi pagi ini, sore saya kasih kawinkan, besok pagi saya kasih kawinkan, besok sore saya kasih kawinkan, seperti itu. Jadi kalau kawinkan dia tidak mau, kita tunggu sampai dia mau dikawinkan pertama kali ya. Kalau sudah pertama kali kawin, hitung 12 jam kemudian kawinkan lagi, seperti itu ya. Sehingga teman-teman perlu, jadi teman-teman perlu jaga makanan ya, jaga nutrisi itu sangat penting. Ini teman-teman ya, kelor itu sangat penting ya. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow kita terus di akun ini.